akhirnya beliau hadir. Selamat petang Mas Agung. Sore Mas Andi, apa kabar? Baik, waduh, terima kasih Mas Agung bersedia hadir di acara saya di BIS Bincang Inspirasi Sahabat. Dan ini adalah kali yang ke-12 Mas Agung selama masa pandemi ini. Ya tentunya tidak sebanyak rekan-rekan yang sudah sampai 50 bahkan 100 karena harus tiap hari dan sebagainya. Oke, baik, rekan-rekan, kita sudah kedatangan Mas Agung, Yohanes Agung R. R itu singkatan apa Mas? R. Rahutomo. Rahutomo. Oh, ya. Saya kira Raden gitu ya. Oke ya, saya pikir Raden. Oke. Teman-teman, sore hari ini kita bersama-sama dengan Mas Agung Rahutomo ya, Rahutomo. Oke ya. Nah, kita akan berbincang-bincang bagaimana kita tetap fun di era new normal ini. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, Mas Agung ini adalah seorang self leadership fasilitator. Pasti banyak aktivitas-aktivitas di dunia pelatihan, terutama bagaimana mencetak menjadi seorang pemimpin ya Mas ya. Seperti itu mungkin. Oke, Mas Agung, apa ini aktivitas selama masa pandemi ini? Wah, ini menarik nih. Aktivitasnya waktu sebelum pandemi kan biasa kita coba melakukan training offline pas pandemi langsung drop tuh kan, nggak ada betul. Ya, responnya pastinya waktu itu saya bingung kan. Nah, pertanyaannya mau apa nih? Ya karena kan lagi pas saya coba terdeteksi dan berdoa, ya udah saya coba fokus menabur nilai-nilai yang saya punya, entah dalam bentuk apapun juga lah, entah bisa lewat training online ataupun lewat konten-konten yang saya coba normal lagi, dan normalnya adalah tetap konsisten untuk menabur yang saya punya. Putus sama suaranya? Suaranya agak kurang keras sedikit sih Mas. Kurang keras sedikit? Ya. Oke. Ini oke. Coba tes suaranya. Tes 1 2 3. Baik. Ya, itu sudah bagus itu. Ya, lebih bagus ya. Oke. Kalau tadi ada kecil sekali, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Oke. Seperti itu. Sini oke? Oke, ya. Oke. Ya, nah, masih gaptek saya. Iya, Mas. Sepertinya baru pertama kali ya. Iya. Tapi Mas Agung, saya juga dulu awalnya gitu ya, sebelum live Instagram ini awalnya juga seperti ini, baru pertama kali diundang, kemudian memberi seperti ini inspirasi. Ternyata juga menarik juga ya ketika kemudian bisa live IG, karena nanti bukan hanya sekedar nanti kita bisa berbincang-bincang, tetapi ini justru kita bisa abadikan nanti di YouTube. Oke, selamat datang Pak Ludiro Madu, selamat bergabung di acara BIS. Nanti saya tunggu untuk di bulan Oktober ya, untuk Pak Ludiro. Oke. Mas Agung, ada perbedaan nggak sebelum masa pandemi dengan sebelumnya? Mungkin ada sesuatu yang sangat menyolok untuk perbedaan dari sebelum dan sesudah pandemi untuk saat ini, Mas. Kalau dari segi eksternal pasti ada perbedaan, artinya dari segi aktivitas untuk kita melakukan sesuatu hal tuh udah berbeda banget. Tadi kita bisa ke kelas-kelas atau melakukan sesuatu sangat berbeda dengan sekarang. Namun yang menurut saya yang harus sama adalah spiritnya itu yang mesti sama. Betul. Kalau perbedaan, yang menarik perubahan dari yang sebelumnya ke yang baru kan pasti ada adaptasi tuh. Nah,
Yang kita kan diciptakan oleh Tuhan kan kemampuan punya adaptasi, bagaimana kita coba beradaptasi, sehingga itu bisa sebagai modal kita untuk beradaptasi untuk ke perubahan berikutnya. Maksudnya perubahan nggak ada yang enak. Iya. Tapi tapi menarik loh Mas, ketika Mas Agung mengatakan ya pasti ada perbedaan ya dulu dengan saat ini dan sebagainya, tetapi hal yang justru tidak berubah itu adalah spiritnya itu, bukan spiritusnya atau apa, bukan spiritnya tapi spiritnya itu. Premium. Nah, bisa di-sharingkan nggak Mas, kenapa hal itu justru tidak berubah dari Mas Agung? Iya, kan yang menarik kan sebenarnya setiap manusia punya misi hidup masing-masing tuh. Nah, yang mesti konsisten bagi saya itu misinya. Waktu itu pada saat saya ada adaptasi perubahan, saya sempat ngedrop nih, waduh gue mesti ngapain dan sebagainya. Tapi kalau kita balik lagi ke misi hidupnya, emang Agung mau ngapain Gung dalam hidupnya? Nah itu menjadi flashback lagi, oh iya, entah kondisi apapun juga, saya harus beradaptasi untuk tetap melakukan misi yang coba saya lakukan. Jadi spirit untuk misinya itu mesti konstan tuh, dengan tekniknya berbeda lah atau strateginya berbeda dan sebagainya, itu mah tergantung dari akal budi kita masing-masing. Iya. Tapi gitu. Nah itu menarik tadi Mas Agung mengatakan sempat drop gitu ya dalam situasi seperti ini. Drop. Artinya kan tidak kalau orang mengatakan apa itu situasi pandemi saya saja yang drop dan sebagainya, tapi justru kita semuanya, apalagi Mas Agung tadi mengatakan saya sempat drop. Nah, tapi apa sih yang membedakan Mas? Tadi katakan saya drop nih. Nah, yang membedakan Mas Agung, karena kita lihat di luar sana juga banyak sekali orang-orang yang dalam situasi pandemi, mungkin karena pandemi ini lalu pekerjaan menjadi terhambat, gitu kan ya, pasti banyak justru juga yang di PHK dan sebagainya, atau justru yang mengalami aktivitas yang rutin, bisa pergi ke sana kemari, kemudian akhirnya harus terhenti, penghasilan menjadi berkurang, bahkan kemudian malah tidak ada lagi dan sebagainya, sehingga itu yang seringkali membuat mereka juga putus asa artinya dengan menghadapi situasi itu, dan itu juga dialami, artinya dalam arti yang berbeda. Mas Agung juga mengalami situasi drop, tapi bisa diserangkan nggak apa yang membedakan Mas Agung dengan orang di luar sana yang kadang-kadang kemudian merasa putus asa, merasa tidak punya daya dan sebagainya, selain tadi itu ada spirit dan sebagainya, boleh diserangkan Mas Agung? Oke. Sebenarnya sih pada dasarnya manusia punya respon ngedrop tuh pasti ada. Cuman yang membedakan tuh tinggal mau konsultasi sama siapa. Kalau saya itu kebiasaannya kalau lagi saya misalnya lagi stres atau unek-unek lah, saya biasanya konsultasi sama Tuhan saya misalnya gitu. Karena saya yakin Tuhan punya energi positif yang lebih besar. Itu secara logika sih umumnya juga nggak bisa juga sebagai masuk akal, tapi bagi saya pribadi keyakinan buat saya bahwa memang itu hal suatu yang bisa kita coba minta bantuan lah dari Tuhan sendiri. Nah, bisa lewat berdoa. Tadinya mungkin kalau saya kan Katolik rosario, ya bisa rosario mungkin sekali, bisa dikira lebih 2 kali 3 kali lipat tuh Mas rosario, misalnya kayak gitu. Karena butuh energi, recovery dan sebagainya. Jadi saya dari dulu memang waktu dari masih mudika ya, zaman dulu ya. Saya tuh kalau lagi jam dulu saya ditunjuk jadi ketua mudika separoki, saya juga ngedrop juga tuh Mas waktu itu. Karena saya merasa nih gue mampu apa enggak gitu. Tapi saya coba untuk konsultasi sama Tuhan, bantuan. Gue minta bantuan dulu. Ya puji Tuhan diarahkan secara pelan-pelan. Entah lewat nanti dijawab oleh teman atau lewat orang tua, entah lewat dari informasi yang lain. Nah itu salah satu kebiasaan. Ya. Nah itu salah satu ya Mas ya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah konsultasi dengan Tuhan. Artinya dibawa di dalam
berdoa, gitu ya. Dan ya, itu menjadi penguat. Ada yang lain nggak Mas? Karena seringkali juga kalau kita hanya mengandalkan dalam arti tertentu ya, ada yang saya sudah berdoa berkali-kali tapi ya tetap aja seperti ini. Atau ada satu hal yang selain doa, sisi spiritual yang harus dilakukan sehingga kemudian Mas Agung ini artinya tetap berkarya. Kalau saya lihat kan karyanya di Instagram itu banyak sekali sekarang dengan leadership is fun. Kan seperti itu ya. Artinya tidak berhenti pada satu aktivitas dalam arti menyerahkan itu kepada Tuhan, tetapi ada satu hal yang kemudian dilakukan. Ya. Nah, itu apa Mas selain berkonsultasi dengan Tuhan sehingga kemudian itu kan betul. Jadi pola pertama tuh saya coba untuk menenangkan diri dulu dengan lewat konsultasi sama Tuhan. Jadi, itu cara saya untuk berkonsultasi itu biar lebih tenang. Kemudian kalau udah lebih tenang, otomatis secara udah tenang kan saya punya akal budi untuk berpikir kreatif tuh Mas. Oke, salah satu contoh misalnya, Tuhan gue mesti ngapain nih biar gue tuh coba bisa lebih produktif. Nah itu tuh nanti akan timbul stimulus tuh untuk ide-ide kreatif untuk melakukan hal itu. Jadi saya konsultasi dulu, kemudian saya baca misinya dulu dalam hidup saya apa, kemudian ditanya lagi kira-kira saya harus mengapain nih untuk biar saya tetap untuk produktif. Nah lewat cara dengan ketenangan dulu baru saya berpikir akan lebih positif. Karena kalau bagi pengalaman saya kalau banyak mikir negatifnya, takut ini, kekhawatiran itu, saya merasa punya pengalaman nggak bakal produktif dan kreatif. Ya, itu udah confirm. Maksudnya itu pengalaman saya. Ya. Jadi konsultasi, kemudian lihat isinya, kemudian tenang, dan akhirnya bisa berpikir positif dan bisa produktif. Ya. Hasilnya nggak ada yang tahu Mas, bukan urusan gua. Oh gitu ya. Iya. Menarik itu Mas Agung. Jadi justru dalam situasi ini ya, artinya kalau kita mau katakan badai lah, pandemi itu bisa kita metaforkan ya. Orang bisa memetaforkan macam-macam itu ya. Ada yang metaforkan ini ujian, ada yang metaforkan itu badai, ada yang kemudian mengatakan ini malapetaka dan sebagainya, tergantung pada pikiran kita untuk memaknai setiap peristiwa-peristiwa itu gitu ya. Dan Mas Agung tadi memiliki satu pola ya, dalam arti tertentu ketika menghadapi seperti itu ya, lalu menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh tenang, berkonsultasi dengan Tuhan, dan itu justru akan melahirkan sebuah ide-ide yang kreatif justru dari ketenangan. Kalau kita nggak tenang ya lalu ide-ide kreatif itu tidak akan muncul, karena yang muncul adalah ketakutan, kecemasan, dan semakin orang takut, cemas ya semakin pikiran lalu buntu, lalu tidak akan keluar itu ide-ide yang kreatif. Kan seperti itu ya. Saya belajar sama ada teman saya tuh namanya Pak Edi. Dia itu emang sering bolak-balik naik gunung. Kan naik gunung itu dia biasa dididik oleh seniornya. Kalau terjadi kesesatan, kuncinya cuma tenang dulu. Begitu. Nah kalau udah tenang sehingga dia akan bisa berpikir bagaimana caranya mereka bisa keluar dari gunung tersebut. Itu oke juga. Nah itu salah satu kunci tenang. Nah pertanyaannya bagaimana kita untuk tenang, berbagai cara, ada yang misalnya berdoa lah atau meditasi dan sebagainya, itu tergantung setiap teman-teman sendiri. Ya, tenang itu mungkin kata kunci yang paling tepat ya ketika kita menghadapi berbagai macam situasi, kondisi, apalagi situasi kondisi yang tidak mengenakan. Karena cenderung orang ketika menghadapi masalah, persoalan ya lalu panik, ya, lalu tidak tahu apa yang dilakukan. Oke, menarik sekali Mas Agung ya untuk sharing awalnya ini. Saya menyapa dulu terhadap rekan-rekan yang bergabung, baik yang tadi sempat hadir ataupun nanti yang juga hadir atau juga nanti dalam YouTube saya. Silakan nanti Anda bisa bertanya apapun terhadap Mas Agung, mumpung Mas Agung bersedia untuk hadir di acara kita ini. Oke, Mas Agung, tema kita ini kan yang kita pilih bersama-sama itu new normal is fun. Nah ini
ketika saya mendapatkan artinya tema seperti ini muncul dalam diri saya, bisa nggak ya new normal kemudian kita bisa menghadapi itu dengan gembira dan sebagainya. Tapi sebelum itu, apa sih Mas yang dimaksud dengan ungkapan new normal is fun ini? Mas Agung punya sebuah inspirasi yang seperti apa yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan bincang inspirasi sahabat pada petang hari ini, Mas? Oke, maksudnya fun kan sebenarnya kita selalu bersukacita. Nah, pertanyaannya, tantangan buat kita adalah bagaimana kita selalu konsisten bersukacita dengan kondisi apapun tuh. Nah, tergantung kita meresponnya aja. Ya. Sangat manusiawi kalau pada merespon awal kita bisa nggak fun. Tapi pasti ada jangka waktunya untuk kita merespon untuk oke, kalau kayak gitu saya sadar betul ini ada masalah, cuman kita bagaimana untuk recovery, bangkit agar kita selalu bersukacita. Karena bagi saya keyakinan bahwa bersukacita itu nggak mesti harus berbagi sesuatu yang entah pakai duit dan sebagainya, tapi dengan adanya kita memberikan perhatian atau menghibur orang, atau seperti Mas Andi membuat inspirasi, itu kan salah satu bentuk sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau menjelang misalnya pilkada, itu kan menjelang zaman adu itu ya kan, adu persepsi, adu hoak. Nah, tugas Mas Andi Mas itu bagaimana kita selalu bersukacita, tentunya akan membentuk dampak positif. Nah, itu yang coba tekankan. Walaupun setiap orang pasti punya masalah lah. Kalau nggak punya masalah, ya mending. Iya, betul. Responnya aja gimana kan? Gitu. Iya. Ya, nah, tantangannya itu kan begini, Mas Agung. Artinya kan new normal, istilah. Artinya kalau yang kita pahami kan new normal, ada sesuatu, ada perubahan perilaku baru yang dihadapi oleh kita di masa-masa saat ini, gitu ya. Kalau melihat berita-berita di televisi, baik itu yang kita baca, kita dengar, itu kan ada situasi kondisi yang kita nggak bisa lagi dalam arti tertentu kembali ke romantika sebelum adanya pandemi. Mau tidak mau ada sebuah pola perilaku, pola pikir, pola hidup yang saat-saat ini itu harus dihadapi, ya. Artinya walaupun mungkin suatu saat nanti vaksin itu akan ketemu, tetapi tetap aja yang namanya virus ini tetap akan ada di antara kita. Maka kita kan diajak untuk berdamai dengan pandemi ini, dengan COVID ini, untuk berdamai, menjalankan sebuah aktivitas yang normal dan sebagainya dengan protokol kesehatan tentunya. Dan ini menjadi sebuah habit yang baru, di mana yang sebelumnya tidak terbiasa untuk mencuci tangan dan sebagainya. Makanan kalau ada misalkan pesen gosen saja, sekarang makanan harus disemprot itu ya, pakai apa itu, sanitizer itu ya. Kemudian harus mencuci tangan dan sebagainya. Ketemu dengan orang biasanya say hello, cipika-cipiki dan sebagainya, sekarang harus hati-hati terlebih dahulu dan sebagainya. Dan itu semuanya harus dihadapi, apalagi dunia pendidikan, dunia training dan sebagainya. Mas jenengan itu harus online dan sebagainya. Nah, ini saya hanya mau mengatakan, bisa nggak ya Mas ya, dalam arti mungkin nggak ya dilakukan ini dengan fun tadi yang menurut apa itu dari Mas Agung sendiri untuk mengatakan ya, menjalankan ini dengan sukacita dan sebagainya. Bisa nggak? Dan kalau bisa, lalu caranya bagaimana untuk memunculkan ini, Mas? Bisa kasih tips-tipsnya, Mas? Ya, saya juga bukan sempurna ya. Saya hanya punya pegangan gini kan, prinsipnya kan manusia karena biasa. Tuh. Karena biasa, tadinya mungkin belum biasa. Kayak kita coba naik mobil yang pertama kali kan kita coba kaku. Kemudian nanti lama-lama kan biasa, dan akhirnya kita bisa fokus pada apa yang kita coba arahkan. Kalau sebelumnya mungkin belum kita mahir dalam naik mobil yang yang manual kan, kita agak bingung. Nah, sama seperti sekarang ini, saya rasa wajar juga kita masih kaku, bingung harus gimana. Tapi kalau dalam perjalanan nanti, kalau kita tetap fokus dengan apa yang kita coba lakukan, itu dengan tadi mengeluarkan
misi atau nilai-nilai kita dalam bentuk cara yang lain, itu akan biasa. Nah, makanya saya coba untuk buka mindset, oh ya udah ikutin prosedur, tapi tujuan atau misi yang coba saya lakukan tetap dijalankan. Bentuknya berbeda-beda, tetap dengan cara sukacita. Jadi dijalanin aja kalau bagi saya. Caranya adalah dijalanin aja. Kata kalau Tokopedia apa ya? Udah dimulai aja. Jalanin aja. Ya, itu tips yang menurut saya sederhana tapi itu dampaknya positif. Ya. Dari pengalaman Mas Agung dijalani aja, lalu artinya apa yang membuat Mas Agung selain tadi artinya menjalani semua aktivitas, tapi tetap bisa memunculkan, justru tantangannya kan memunculkan sukacita itu sendiri, Mas. Menjalani itu dengan kemudian akhirnya bisa gembira, bisa bahagia dalam situasi kondisi yang baru. Maksudnya apa kegiatan realnya tuh? Bisa seperti itu. Atau langkah-langkah ya, misalnya, untuk Oke. Contohnya misalnya saya biasanya kalau kan saya juga kalau jualan marketing kan sales kan saya juga bisa ketemu orang, appointment misalnya kayak gitu kan. Saya meeting sama orang saya sama perusahaan. Nah, saya mau nggak mau ya saya harus pakai prosedur yang ada. Misalnya saya coba chatting dulu lah, dan saya coba bisa kayak video call atau bisa Zoom meeting. Nah itu kan prosesnya sama, cuman medianya beda. Itu yang membedakan. Atau enggak yang biasanya kita lakukan planning untuk bagaimana kita mendeliverkan sesuatu yang menyenangkan, selalu sukacita. Oke, sekarang kita berpikir nih gimana caranya biar energi positif kita coba tetap jalan. Ya udah kita bikin Zoom kan gitu. Kita bikin Zoom, gimana caranya biar mereka bisa interaktif, ada game-game yang bisa bersukacita dan sebagainya. Yang ketiga, kalau saya tetap menyalurkan idealis saya, tadinya bisa lewat training, oh ternyata bisa lewat konten juga nih, lewat medsos juga nih. Ya sudah saya buat video aja. Tadinya saya juga nggak bisa bikin video editor kan, bener-bener nggak tahu, belum jelas kata. Tapi mau nggak mau kan harus berpikirnya ya udah gimana caranya, pelan-pelan. Oh salah nggak apa-apa. Kalau ngomong di depan kamera saya udah nggak biasa kan, saya mesti latihan. Caranya saya latihan biasanya untuk gue harus latihan udah baca buku tapi ngomongnya berkesan di kamera. Itu salah satu cara saya untuk energi positif tetap saya coba lakukan dengan sukacita. Ya. Itu cara saya kayak gitu. Termasuk kayak gini-gini tuh luar biasa Mas Andi. Misalnya kita ngobrol-ngobrol, saya juga pernah bikin di Zoom kan dengan teman-teman, saya undang tamu, pengalaman gitu. Nah jadi saya coba tetap cara untuk konsisten dengan sukacita adalah tetap fokus dengan misi yang coba kita lakukan. Nah itu tujuan. Ya itu akan timbul di situ nanti. Ya betul Mas Agung ya. Jadi artinya ya fokus pada apa yang dilakukan itu menjadi kata kunci untuk kemudian mengawali goal ya. Goal. Ya. Nah itu ya artinya dalam hal tertentu ya saya juga mengalami hal seperti itu. Artinya tidak ada cara yang lebih baik yang bisa kita lakukan ya kecuali tetap bergerak dalam situasi apapun gitu ya. Tetap berusaha untuk berkontribusi, tetap berusaha untuk berkarya, walaupun mungkin kadangkala apa yang kita lakukan nampaknya itu ya begini-begini aja itu dalam arti tertentu. Bukan terkesan nggak ada hasil ya. Iya, artinya itu dalam arti tertentu ini ada hasilnya enggak ya? Karena ada banyak aktivitas yang misalnya saya itu banyak aktivitas yang dulu yang seringkali saya lakukan ya saat ini lalu itu menjadi tidak saya lakukan lagi. Misalnya dulu di bidang tour, ya ini paling terdampak gitu ya. Jadi biasanya di bulan-bulan ini itu ya September dan sebagainya itu saya tidak mungkin itu ada di Jakarta, pasti mungkin di Labuan Bajo, entah itu di Belitung atau di Bangka atau bahkan kemudian ke Holy Land dan sebagainya. Nah dalam situasi pandemi seperti ini lalu itu semuanya menjadi berhenti. Kadang-kala juga aktivitas pelatihan gitu ya biasanya ya harus sudah mulai ini keluar kota, memberi
pelatihan untuk guru, untuk siswa, retret, rekoleksi dan sebagainya, tetapi saat ini pun pada akhirnya itu tidak dilakukan. Tetapi lalu pertanyaannya, ya, apakah saya dalam arti tertentu berhenti pada situasi romantisme di masa lalu saja, atau apa yang harus dilakukan? Maka tadi bahasanya Mas Agung kan fokus pada apa yang dilakukan. Artinya kalau bahasa saya sih, ya saya harus tetap bergerak, harus mencari sesuatu yang baru dalam masa new normal ini yang tetap itu bermanfaat. Masalah nanti itu apakah manfaat yang saya dapatkan ini bisa mendapatkan sebuah hasil dalam arti tertentu yang besar, ya itu semuanya jalani aja itu ya Mas ya. Tadi bahasanya Mas Agung. Soalnya pastinya hidup manusia kan dinamis, Mas. Kemungkinan krisis, nggak hanya besok-besok tuh, nggak hanya krisis pandemi juga, banyak krisis yang terjadi. Bagaimana kita selalu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Entah secara ekonomi bisa terjadi, entah secara sosial dan sebagainya. Kita coba merespon positif dan selalu dinamis. Ya kayak air aja, air kan turun kan dia selalu bergerak ya apa yang mereka inginkan air ya sama kayak gitu ya. Kita ciptakan nama akal budi itu. Nah, Mas Agung, ini artinya kalau kita ya seperti saya atau juga Mas Agung kan dalam arti tentu yang apalagi Mas Agung yang karyanya itu di self leadership gitu ya. Artinya menjadi fasilitator self leadership, artinya membantu seseorang untuk pada akhirnya bisa menjadi pemimpin dirinya sendiri. Nah ini menarik juga untuk kemudian bisa membuat orang menjadi bahagia dan sebagainya. Nah saya ingin bertanya seperti ini Mas, kalau kita dalam arti tertentu yang punya ya dalam arti pengalaman seperti Mas Agung, untuk secara mudah untuk kemudian fokus, secara mudah untuk kemudian tidak hanya sekedar berhenti pada situasi pandemi, tetapi kemudian bergerak ke arah yang lebih baik dan sebagainya. Nah, bagaimana Mas dengan mereka yang betul-betul sungguh terdampak, gitu ya, betul-betul terdampak dan mereka belum menemukan, artinya bagaimana caranya untuk lalu bisa menjadi bangkit, tidak terpuruk atau tidak dikuasai oleh perasaan-perasaan yang negatif, tapi kemudian memiliki sebuah cara untuk kemudian bisa keluar dari situ dan akhirnya bahagia atau gembira. Mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan Mas, apalagi dalam hubungannya dengan self leadership yang Mas Agung selalu gaungkan itu. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong tips ya, tapi mungkin saya bercerita tentang pengalaman aja. Pada saat saya dulu, saya dari profesi sales, kemudian saya berubah ke bisnis edukasi. Itu ada apa istilahnya, ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi artinya itu dari segi uang benar-benar nggak ada sama sekali Mas, benar jelas nggak ada sama sekali. Nah sehingga gimana caranya gitu. Utang banyak kan gitu. Nah tapi saya coba punya idealis bagaimana caranya tetap saya coba lakukan dengan misi saya. Nah perjalanan contohnya misalnya gini, waktu itu saya merasa ini benar-benar nggak ada duit, baru ada cicilannya tahun yang saya tanggung. Nah karena saya tadi konsultasi sama Tuhan terus Sang Pencipta, ini gimana nih, saya baca kitab suci misalnya, lu coba lihat janda memberikan dari kekurangannya gitu. Ya udah saya ikutin aja, jadi duit yang sekitar katakanlah 1 juta di ATM itu saya kasih duit aja tuh di yatim piatu panti asuhan kurang lebih 250.000. Udah bayangin udah nggak ada duit terus suruh gue coba kasih. Nah yang menarik reflektif saya bahwa gila ya, kalau gue punya kekurangan terus gue kasih berikan ke orang lain itu rasanya ternyata benar-benar beda. Bukan ngomong dampak untuk panti asuhan sendiri, buat saya sendiri tuh kok rasanya kok udah ya gue bisa berbagi dengan keterbatasan gue. Dari situ saya belajar banget untuk merespon, ternyata feel-nya beda kalau kita berbagi pada saat kekurangan. Nah yang kedua adalah yang menarik bahwa pada saat saya kasih itu tiba-tiba saya dapat uang yang dimana cicilan saya bisa lunas tuh. Jadi ada 2 poin yang saya belajar, bahwa
kalau emang lagi kekurangan tetap konsisten berbagi. Kalau ntar Tuhan akan bantu kita. Nah itu gue bilang wah ini luar biasa. Sehingga itu krisis-krisis itu bagi saya membuat stimulus saya untuk oke, saya coba harus meresponnya gimana. Nah sampai sekarang ini saya belajar pada saat situasi apapun juga ya, kalau kita tetap berbagi dalam bentuk apapun, Tuhan akan bantu juga dalam bentuk lain. Nggak tahu kayak gitu. Nah itu nggak tahu dibilang tips atau apa, saya nggak tahu ya. Ini pengalaman hidup saya aja. Nah mengenai self leadership yang menarik adalah ya kan setelah waktu itu saya coba menjalankan sebagai profesional tuh ya, bagi saya nilai hidup saya adalah uang. Jadi gimana caranya gue kejar uang serajin sehingga saya dapat uang. Tapi pada kenyataannya itu tidak merupakan suatu solusi. Nah sejak saya coba untuk saya tetap drop itu dan saya coba untuk beralih profesi itu, saya menemukan bahwa ternyata kita harus reflektif dulu nih. Kira-kira lu hidup tuh mau ngapain? Nah itu pertanyaan kira-kira. Saya tuh hidup tuh tujuan hidup tuh mau ngapain tuh? Nah itu salah satu pertanyaan untuk mencari values atau nilai-nilai hidup yang kita punya. Kalau udah ketemu nilai hidupnya, terserah kita nanti mau jadi profesi, jadi tukang ojek boleh, mau jadi tukang gorengan boleh, atau mau jadi katakanlah apapun juga, tapi punya nilai hidup itu. Jadi bagi saya pribadi, profesi yang kita punya sekarang sebagai media aja untuk mewartakan nilai-nilai hidup yang kita punya. Tukang sapu ya jadilah tukang sapu yang baik. Katakanlah oke, ini ada perubahan, berarti Anda nggak boleh jadi tukang sapu lagi. Ya udah, beralih profesi aja. Saya berubah jadi ojek online misalnya gitu. Ya udah jadilah tukang ojek online yang baik untuk orang lain. Nah kalau kita punya mindset itu akan dampak positifnya akan lebih banyak. Dan itu luar biasa. Nah, yang kedua, waktu saya nggak punya uang pun saya coba untuk karena merasa bersyukur bukan kasih uang tapi memelihara saya dengan kondisi. Akhirnya saya coba untuk pelayanan orang-orang miskin, namanya ASAK. Saya coba mengajar anak sekolah, anak miskin. Karena punya talenta untuk mengajar, saya mengajar. Nah yang menarik, orang lihatnya gue lagi zaman yang ngajar, sangka punya duit banyak, padahal emang nggak punya duit sekali tuh. Nah tadi spiritnya itu membuat maintain kita untuk kita selalu berbagi. Itu mungkin yang saya coba jawab, Mas. Nggak tahu kejawab atau nggak tahu. Oh itu luar biasa itu, Mas. Artinya pengalaman Mas Agung kan dalam situasi yang boleh dikatakan ketika berada dalam situasi ujian, gitu ya, atau dalam tanda kutip kalau orang boleh katakan itu badai dan sebagainya, justru tidak berhenti untuk berbuat baik pada orang lain. Kadang-kala kita berpikir apa yang harus saya lakukan untuk berbuat baik pada orang lain. Saya sendiri mengalami situasi yang kurang menguntungkan dan sebagainya. Ya. Dan itu justru yang membuat justru mindset saya dulu nggak kayak gitu, Mas. Kalau kalian orang tuh harus ditolong tuh, ngapain ditolong? Kerja keras lah pasti dia sukses. Itu mindset gue dulu kayak gitu. Nggak usah ditolong lah, kayak gue kerja keras, orang lain pasti bisa juga. Nah itu ternyata kan values itu nggak ditemukan. Oh ini salah nih values gue. Salah satu contoh. Apa yang membuat value apa itu mindset dulu itu bisa berubah menjadi sekarang ini, Mas? Ya tadi balik lagi, Mas. Begitu saya transisi itu, mungkin saya buat cerita juga. Jadi saya dulu di profesional tuh ada kegelisahan, krisis kepercayaan tentang leader. Nah, krisis kepercayaan tentang leadership karena saya selama saya kerja, saya tuh punya bos yang nggak pernah enak. Enak pun cuma satu, itu pun sebentar. Sisanya kagak enak gitu. Saya pikir gila nih, kok jadi manajer sampai malah kagak enak. Saya pikir oke lah gitu. Nah
akhirnya saya krisis kepercayaan itu saya coba cari buku nih, cari mana sih figur seorang pemimpin kayak gitu. Ya karena saya agama Katolik, saya cari buku karena tentang Yesus dan kayak gitu kan, pemimpin versi Yesus. Saya cari tuh buku itu karena saya merasa saya ngandelin bos saya, figur leadership nggak ada nih, walaupun dia jabatannya tinggi. Karena saya juga posisinya juga sebagai leader juga di perusahaan, jadi kan saya biasanya punya atasan juga tuh. Iya. So gimana mau cari panutan, gue cari buat panutan juga kagak beres kan gitu. Oke, saya cari itu dan saya coba baca, selesai buku itu, dan itu menarik bukunya, cuma ketemu di tempat yang bekas tentang pemimpin versi apa. Kebetulan saya anak Katolik, saya coba cari itu. Akhirnya sampai nggak gue baca sekalian aja nih Injil yang secara nilai-nilai banyak yang gue coba dapat. Yeah. Walaupun tantangannya nggak gampang juga, bahwa untuk menjalankan itu juga banyak tantangan. Tapi minimum gue udah terbuka nih nilai apa sih yang positif sebenarnya yang bisa kita jalan. Nah dari situ tuh mulai terkonversi tuh Mas. Bisa juga dari saya ngingetin, atau anak-anak saya, anak-anak atau mungkin teman-teman yang lain. Gitu. Inspirasi apa Mas yang betul-betul mengubah artinya mindset Mas Agung dari buku, dari bacaan dan sebagainya, atau dari terinspirasi dari Yesus, dan itu semuanya yang sampai akhirnya membuat mindset dari Mas Agung ini, dari yang dulunya menganggap bahwa ngapain membantu orang lain, dalam arti tentu saya sendiri dalam keadaan yang susah dan sebagainya, lalu menjadi Mas Agung yang saat ini. Ya karena saya nggak punya duit, tiba-tiba Tuhan masih bantu saya. Itu salah satu, gila, gue nggak ada apa-apanya, kenapa mesti dibantu nih Tuhan. Berarti selama ini Tuhan gila baik banget sama gue. Apapun orangnya, siapapun orangnya gitu, terbantu. Kondisi gue egois pun misalnya masih dibantu. Masa dan itu Mas Agung alami ya dalam arti tertentu. Iya kan, sungguh. Saya tuh kategori anak jalan, anak lapangan banget ya Mas. Oh iya. Oh maksudnya kalau ketemu tukang amen lah apa itu udah biasa, maksudnya hal-hal yang biasa. Kok masih baik sama gue, masih lewat bentuk nyatanya bisa lewat orang tua saya atau lewat teman-teman, kok masih baik. Berarti gila Tuhan baik banget. Cara untuk istilahnya untuk berbalas budi kebaikan itu ya kepada Tuhan, ya caranya saya harus berbaik sama manusia juga. Iya. Pada manusia itu dilahirkan baik kok. Cuman kadang-kadang kalau udah terkontaminasi hal yang nggak baik bisa jadi jadi kecampur. Nah itu emang tugasnya kita coba balik lagi untuk dibersihin lagi, bisa normal lagi ya, pada baik lagi. Ya. Itu bagi gue pribadi ya. Iya. Oke, terima kasih Mas. Ini ada tulisan juga dari Winandi ya. Di saat kita sedang susah tapi masih bisa membantu orang lain, itu sebuah kepuasan batin yang luar biasa. Ya, juga. Keren itu ya. Itu ungkapan yang sungguh luar biasa, dan itu bisa buat juga sih Mas. Bagaimana Mas? Buat recovery kita untuk menghilangkan stres juga kalau kita tetap berbagi. Bagi gue. Dan tadi ada satu yang menarik Mas, yang tadi saya coba tangkap, artinya yang di-sharingkan oleh Mas Agung. Dalam situasi Mas Agung tadi dalam tanda kutip ya hidup di jalanan tadi dalam bahasanya itu, tapi kok Tuhan masih berbuat baik ya. itu satu mungkin yang bisa menjadi sebuah landasan. Artinya ada sebuah pengalaman, kalau boleh dikatakan mungkin ya pengalaman biasa, tetapi kita maknai itu secara rohani, bahwa dalam situasi yang keadaan yang terpuruk pun ada sebuah pengalaman di mana cinta Tuhan kepada kita itu justru jauh lebih besar daripada sekedar ujian yang kita hadapi. Nah, ketika seseorang mampu memiliki sebuah makna bahwa hidup saya itu justru selama ini itu lebih besar dicintai daripada ujian yang saya hadapi.
Artinya kalau dibandingkan dengan cinta Tuhan, nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan itu yang kemudian membalikkan artinya sebuah niat. Ya dalam situasi seperti ini ya saya tetap harus membantu orang lain, dan justru ketika kita terbuka untuk membantu orang lain, ya artinya akan ada keluasan batin dalam diri kita untuk tidak hanya sekedar terkungkung dengan keadaan kita, dengan apa yang kita alami, tapi justru melihat membantu orang lain itu kan berarti melihat bahwa ada orang lain yang lebih menderita daripada kita itu dalam situasi tertentu. Artinya kita tidak sendiri dan sebagainya, dan itu menjadi sebuah kekuatan untuk kemudian bisa melakukan sesuatu yang lebih positif. Apakah seperti jadi, itu? Jadi konsepnya membantu itu bukan karena gue pencitraan, gue biar kesannya gue bisa baik sama orang, tapi saya merasa karena Tuhan tuh baik sama saya, maka saya harus melakukan hal yang sama gitu. Nah enaknya tuh kalau punya mindset itu tuh, kalau ada yang nerima nggak baik sama saya atau apapun, ya udah santai aja, baik aja, gue pikirin gitu. Yang penting saya udah kurang Tuhan baik, ya udah kasih aja. Dulu mah nggak kayak gitu mas. Nah yang kebiasaan yang kedua dari dulu tuh saya memang selalu curhatnya, emang dari muda tuh curhatnya, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya curhat sama Tuhan terus, lewat tulisan. Saya tuh kalau kayak ngobrol biasa kayak mas sama saya sama Mas Andi kalau ngobrol, padahal gue pakai lu gua gitu, Tuhan Yesus gila nih gimana cara ini gue ya. Jadi gue nggak pakai berdoa bener-bener formal, gue udah kayak temen gue aja tuh ngomong dari muda kayak gitu. Bukannya gue suci juga, ya tetap aja anak jalanan lu tahu sendiri kalau bisa ngerasain macam-macam gitu. Nah bagi saya makanya spiritual itu bukan dari agama, tapi intensitas kita untuk hubungan kedekatan sama seorang atau sama Tuhan kita dengan cara beda, nggak ada masalah juga. Ya. Nah itu bagi saya tuh. Jadi memang kalau ngomong lu sama gue mah cuek aja kalau saya. Ya, artinya justru hubungan dengan Tuhan itu terletak bukan dari sisi ya seberapa resmi formal untuk berdoa itu, dan seberapa banyak, tetapi justru di relasi itu ya mas. Relasi, kedekatan, bagaimana kita menganggap Tuhan itu bukan pertama-tama ya, walaupun ya memang dia adalah Maha Kuasa, dia Maha Pencipta dan mencintai, tetapi relasi yang sungguh-sungguh dekat. Dan ketika relasi itu dekat ya lalu obrolan kita juga obrolan yang menunjukkan sebuah relasi itu. Iya. Ya, curhat, nangis itu ada yang bilang nih sebenarnya mas. Curhat juga mas, menangis sama Tuhan. Iyalah pasti dah. Pernah marah udah sama kayak... Tuhan nggak mas? Iya pasti lah. Marah, kesel. Udah kayak temen gimana? Gitu. Nah mungkin pembelajaran kenapa saya bisa gitu waktu saya masih muda. Saya sering diskusi sama bapak saya, ini buat sharing juga. Jadi kalau saya ngobrol sama bapak saya itu, saya bisa ngerokok bareng nih. Saya waktu itu saya SMA apa kuliah, saya ngerokok bareng mas dari jam 10 sampai jam 5 pagi, ngerokok, ngobrol. Nah yang menarik setiap kasus-kasus itu dihubungkan dengan sikapnya Tuhan itu seperti apa ya kalau ada kasus. Jadi, misalnya contoh waktu itu bapak saya tuh terjadi konflik dengan tetangganya gitu ya. Kira-kira gue kalau kayak gini respon Tuhan Yesus kayak gimana ya kalau seperti itu. Nah jadi dengan ada diskusi itu akhirnya saya kan kenancep itu loh mas, nancep wah coba aja pak gimana. Jadi kita coba explore tuh mau nggak mau. Boro-boro saya baca kitab suci mas, ya elah lihat misa mingguan yang ngantuk gue. dipancing karena bapak saya tuh emang modelnya kayak gitu, diskusi mana gue responnya dan sebagainya. Jadi secara alam bawah sadar akhirnya saya juga kalau ada sesuatu saya coba masuk ke prefer ke situ, ngobrol dan begitu bapak saya meninggal, sekarang pertanyaan gimana mau ngobrol sama siapa tuh kan nggak bisa. Akhirnya saya langsung aja ngedirect aja langsung. Itu salah satu ucapan saya bersyukur kepada
selingkuhan karena ditemenin itu. Bisa lewat keluarga maupun bukan. Ya, oke. Menarik sekali Mas Agung sharing soal kedekatan, dan itu yang membuat diri Mas Agung, kalau saya melihat ya dalam arti tertentu, dalam situasi apapun ya lalu tetap fun gitu ya, dari kata-kata tetap bahagia dan sebagainya. Nah, soal fun ini Mas, walaupun tadi di awal juga sudah dijelaskan, karena ini saya pikir ini menjadi sebuah kata kunci gitu ya. Ya. Jadi kalau kita menjalani aktivitas apapun, kegiatan apapun nggak fun ya nggak bisa menikmati gitu ya. Membuat, artinya bekerja pun ya, berkarya, berkreatif, kalau tidak fun, tidak gembira ya tidak bisa menikmati, tidak bisa enjoy. Isinya ya tetap aja mengeluh, dan lalu ya kalau sudah mengeluh ya lalu tidak akan pernah muncul sebuah ungkapan syukur. Karena semuanya adalah keluhan itu ya. Itu menjadi satu korelasi yang sangat dekat sekali antara peristiwa menjalankan aktivitas dengan gembira, dengan enjoy, kemudian sampai akhirnya bersyukur, dan justru dari bersyukur itu bisa mengalami kebahagiaan dan sebagainya. Tetapi ketika menghadapi situasi yang tidak, hal apapun, walaupun itu sudah diberi banyak, tetapi kalau mengeluh terus, artinya tidak fun, tidak bisa menikmati, ya akhirnya tidak bisa bersyukur dan sebagainya. Nah, Mas Agung, karena juga ternyata waktunya sudah hampir 1 jam ini ya. Tidak terasa ngobrol kita itu hampir 1 jam. Nah, untuk rekan-rekan ini BIS ya, Bincang Inspirasi Sahabat, apa sih yang penting Mas? Apa yang penting yang harus dilakukan supaya kita itu tetap fun, tetap bisa menikmati? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi kalau kita berhadapan dengan apa itu, banyak pengaruh dari luar dan sebagainya, berita yang kadang-kadang itu juga menakutkan, ya kan? Walaupun ya kita sendiri secara rohani berusaha untuk dekat dan sebagainya, tapi tidak bisa dipungkiri ya, ada situasi di luar yang kadang-kadang itu juga mempengaruhi diri kita. Nah, apa Mas? Mungkin sesuatu yang paling penting dari pengalaman Mas Agung yang membuat diri kita untuk tetap bisa menikmati, bisa menjalani kehidupan kita dalam situasi apapun. Kalau pengalaman ya, artinya yang pertama kudu rajin lah. Sama rajin berarti ada frekuensi yang kita berulang, rajin. Nah, bagi saya tuh ya pertama ya rajin belajar tuh ya. Belajar sama siapapun juga, entah belajar sama teman-teman, belajar itu yang membuat saya bikin inovasi itu. Yang kedua, saya harus belajar sama Tuhan bagaimana merespon sesuatu kepada situasi kondisi. Nah, belajar terserah mau lewat baca kitab suci kayak atau apa, karena bagi saya kitab suci sebagai pembelajaran buat saya untuk merespon dalam kehidupan. Itu yang pertama, belajar. Yang kedua ya rajin komunikasi lah, entah komunikasi sama Tuhan maupun komunikasi sama manusia, sama teman-teman pertama. Jadi komunikasi tadi ngobrol dan sebagainya, entah lewat gaya teman-teman masing-masing. Yang terakhir rajin berkarya, apapun bentuknya, karya itu. Sekarang apalagi era 6 kali saya coba bukan namanya self leadership 4.0 itu adalah sebenarnya sekarang tuh lebih banyak di karya kreativitas yang kita harus punya, karena dengan karya-karya itu bisa bermanfaat lewat dunia internet, apapun juga itu udah cepet banget. Makanya bagi saya tuh 3 komponen itu, rajin belajar, komunikasi, dan berkarya, itu salah satu buat teman-teman bisa fun. Karena kalau lagi ngedrop, gue mesti belajar apa sih responnya? Ya udah belajar sama Tuhan, ketemu teman-teman yang lain. Jadi semangat. Kalau lagi nggak kreatif, ya udah lihat-lihat aja orang-orang yang kreatif. Saya malah nyonteknya ke teman-teman di luar bisnis edukasi saya. Biasanya ke orang yang punya strategi bisnis penjualan makanan lah, apalah, itu sebagai salah satu komunikasi tadi, banyak ngobrol, banyak dengerin, itu banyak 3 komponen itu pinjaman. Karena kalau nggak banyak, kalau kita nggak punya mindset belajar tuh
seperti sekarang ini, kalau perubahan dinamis itu akan cepat, kalau nggak dia bisa belajar, mati dia. Pasti mati. Ya. Nah itu makanya belajar terus, belajar nggak harus kayak zaman dulu ya, matematika, fisika, belajar. Ngobrol-ngobrol kan belajar juga. Termasuk belajar untuk live Instagram ya Mas? Iya, kan nanya sama lu Mas ya. Iya. Oke, menarik sekali Mas Agung ya. Jadi ada 3 hal dan ini saya pikir ini menjadi sebuah rangkuman dalam arti tertentu dari perbincangan kita di petang hari ini. Bagaimana kita dalam situasi yang new normal supaya kita bisa menikmati, ya tidak hanya sekedar menikmati nonton Netflix atau nonton sinetron dan sebagainya, tetapi justru menjadi orang yang tetap bergerak. Dan ada 3 poin tadi yang Mas Agung sampaikan gitu ya, soal bagaimana kita justru dalam situasi yang seperti ini kita tetap harus belajar. Saya pikir ini menjadi satu sikap yang dalam hati kita yang tetap bergerak dalam situasi apapun ya, saya harus belajar. Dan sama seperti Mas Agung, saya juga banyak belajar gitu ya, belajar bagaimana kemudian harus melakukan aktivitas melalui online secara menarik, secara interaktif dan sebagainya. Kemudian belajar banyak hal, termasuk juga belajar bagaimana menyikapi situasi yang selama ini yang tidak pernah saya pikirkan, lalu itu muncul dalam situasi saat ini ya. Dan betul sekali Mas, belajar itu menjadi satu poin yang sangat penting yang harus dimiliki oleh orang-orang yang tetap memiliki harapan dalam kehidupan ini untuk menjadi lebih baik. Dan sarananya kan Mas Agung tadi sampaikan ya, banyak cara bagi kita untuk bisa belajar. Dan yang kedua tadi komunikasi ya Mas ini, ya. Modal dasar adaptasi, belajar itu adalah modal dasar adaptasi. Nah mungkin ada satu lagi, kita pinter, kita belajar, baru masuk ke komponen berkarya tadi tuh. Karya itu salah satunya gila apalah, pokoknya kalau udah pinter ya berbagi. Ya dapat, jadi lebih kosong terus tuh. Emang ya justru dari belajar. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, artinya ya menjalin relasi itu ya. Komunikasi itu artinya menjalin relasi dengan siapapun yang bisa diajak untuk bisa bekerja sama, untuk bisa berdiskusi, untuk bisa mencari inspirasi dan sebagainya. Termasuk perbincangan kita pada petang hari ini bagian dari komunikasi. Iya. Dan saya yakin teman-teman yang hadir di malam hari ini mendengar perbincangan kita juga bagian dari usaha untuk tetap belajar, juga menjalin komunikasi, dan itu sangat positif sekali. Dan terutama yang ketiga Mas Agung, bagaimana kita tetap berkarya, karena justru karya itu wujud dari kita yang bisa berkontribusi terhadap kehidupan ini. Iya. Justru makna hidup manusia itu justru dalam karya. Ya. Setuju nggak Mas Agung nih? Dalam arti tertentu ya. Iya. Dan itu menjadi poin untuk kita, dalam arti kita juga dipanggil untuk terus berkarya Mas Agung ya, dalam situasi apapun. Terima kasih Mas Agung. Itu 3 poin yang besar yang kiranya itu menjadi sebuah inspirasi kita di malam hari ini, soal kemauan untuk belajar, bagaimana kita mampu untuk berkomunikasi, dan terus-menerus dalam situasi apapun itu tetap untuk berkarya. Mas Agung, ada satu mungkin kalimat close statement yang terakhir untuk teman-teman bincang inspirasi sahabat. 1 menit Mas. Susah banget nih Mas ngomongnya. Ya dari hati saya mendalam ya, tetap teman-teman belajar terus dengan siapapun juga. Bisa jadi mungkin ada orang yang merasa mungkin kita lihat rendah gitu. Tapi itu mereka juga bisa belajar. Kita bisa belajar dengan mereka. Bahkan orang yang tinggi pun, siapapun belajar. Bahkan kita juga belajar sama Tuhan kita. Belajar artinya lebih tujuan untuk hal yang positif. Kalau udah belajar kita udah penuh,
kita akan berbagi kepada orang lain dalam bentuk apapun juga, entah perhatian, ya entah karya atau apapun juga, kita tetap berkarya. Jadi komponen belajar, komunikasi dan selalu berkarya untuk orang. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Agung untuk inspirasinya pada malam hari ini. Sangat inspiratif sekali dan saya yakin teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga mengalami hal yang sama. Terima kasih juga teman-teman sahabat, Anda bersedia untuk hadir menyimak perbincangan kami sebagai bagian dari passion kami juga untuk selalu berbagi, untuk berkarya, dan harapannya itu bisa menguatkan kita di masa new normal ini, dalam situasi yang sungguh-sungguh yang baru ini, kita tetap bisa menjalankan semua aktivitas kita dengan gembira, dengan fun bahasanya Mas Agung ya. Terima kasih Mas Agung untuk pertemuan di malam hari ini, dan sampai ketemu juga untuk para sahabat BIS. Kita bisa bersama-sama dengan Mas Agung pada malam hari ini, dan sampai ketemu nanti minggu depan juga di acara BIS kita. Terima kasih Mas Andi, teman-teman. Terima kasih. Selamat malam ya. Selamat malam semuanya, Pak Ludiro, Budian, dan semuanya. Selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bye-bye Mas. Bye Mas Agung.